Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Pemirsa, pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk mencetak generasi penerus bangsa di masa depan. Dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin setiap anak bangsa mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk dengan menghadirkan pendidikan non formal. Di samping ada pendidikan formal yang seperti biasa kita ketahui. Lalu bagaimana sebenarnya pendidikan non formal ini? Apa peran pendidikan non formal dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa? Kita bahas hari ini di dalam Kupas Tuntas bersama dengan narasumber kita yang setelah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Laila Sari SPSI MPD, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Samera Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selanjutnya nanti kita akan menunggu juga narasumber kita yang kedua, ada Ketua Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan FTPKN Sumatera Utara, Bapak Indra Prawira yang akan menuju ke studio. Saya ke Ibu Laila Sari dulu. Tadi kalau saya buka nih Bu, bahwa memang ada kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dan menjamin mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, pendidikan non formal ini sendiri, peraturan perundang-undangan yang menaunginya, boleh dijelaskan Ibu? Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih. Saya Bu Ila ya, saya biasa dipanggil Bu Ila. Kita cerita tentang pendidikan non formal. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa di dalam pendidikan kita ya ada 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, jadi awalnya memang pendidikan non formal ini diperuntukkan sebagai sebuah alternatif bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di pendidikan formal. Itu dulu awalnya sekali. Namun akhir-akhir ini tren yang terjadi, ternyata pendidikan non formal ini sudah dilirik oleh banyak pihak dan banyak sekali anak-anak yang mengikuti jalur pendidikan non formal ini. Gitu. Baik. Nah, anak-anak yang tidak bisa ikut sekolah formal, kita katakan seperti apa biasanya yang ikut di sekolah non formal ini, Bu? Ya, seperti tadi awalnya itu anak-anak non formal itu dari anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak bisa sekolahnya jauh atau ada permasalahan-permasalahan, baik permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak memiliki ijazah. Nah, selanjutnya inilah yang direkrut diberikan keluasan, anak-anak tetap mendapatkan ijazah, dia mengikuti kegiatan di lembaga non formal. Kalau pemerintah namanya SKB. Nah, Sanggar Kegiatan Belajar itu pemerintah punya. Tapi kalau swasta kita menyebutnya dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang salah satunya menyediakan pendidikan kesetaraan atau kita sebut dengan Diktara. Nah, kalau di pusat itu kita berada di Direktorat PMK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Sedangkan kalau di pemerintahan kota, dinas pendidikannya di bawah kasihnya itu, seksinya itu adalah PAUD dan PNF atau pendidikan non formal. Baik, jadi PAUD dan PNF kalau kita katakan untuk Kota Medan atau Sumatera Utara begitu ya Bu ya. Nah, ini pendidikan non formal ini dikatakan tadi anak putus sekolah, tidak mampu ataupun berbagai macam kasus lainnya. Nah, apakah peminatnya yang Ibu katakan sekarang bertambah masih dalam lingkaran yang memiliki keterbatasan itu, atau sebenarnya yang sudah mampu di formal juga milih non formal ini melihat keleluasaannya? Oke. Baik. Kita cerita dulu ya tentang pendidikan non formal ini ya, supaya masyarakat juga paham. Jadi pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan ini, jadi kenapa dia dianggap setara? Jadi karena kurikulumnya, jadi struktur kurikulum yang dikelola di dalam PKBM ini untuk paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA.
Nah, struktur kurikulumnya 70%-nya itu bahkan sekarang mau digadang-gadang itu 60% itu mengacu kepada kurikulum nasional. Jadi dia setara dengan tingkatannya. Kayak tadi dia SD, berarti paket A itu 70%-nya harus belajar dengan sama ataupun setara dengan SD. Tapi 30%-nya itu kita punya kurikulum yang disebut dengan kurikulum khusus. Nah, kurikulum khusus itu terdiri dari pendidikan ataupun pembinaan bagi anak-anak dalam kegiatan tuh pemberdayaan dan keterampilan. Jadi anak-anak dibekali dengan soft skill dan hard skill. Selain dia tadi mengikuti kurikulum khas untuk diktaranya. Nah, Jadi kurikulum umum lah ya. Nah, itu. Jadi 70% itu materinya, apa yang harus dicapai, capaian pembelajarannya sama dengan yang ada di sekolah formal. Ya, makanya dia disebut dengan setara, diktara. Baik, nah itu terkait kurikulum atau materi, kita katakan sama begitu. Nah, terkait proses pembelajaran sendiri, Bu, apa yang membedakan non formal dan sekolah formal biasa? Ya, nah itu tadi kalau misalnya non formal itu ada kegiatannya itu tidak sama ataupun berbeda dengan pendidikan formal. Misalnya kita ada menggunakan tutorial. Ya, tutorial itu kalau di pusat kita menggunakan namanya setara daring. Jadi anak-anak itu walaupun tatap muka tapi dalam dunia maya. Nah, kita tutorialnya itu sekali-sekali. Nah, kemudian ada kegiatan tatap muka. Nah, itu belajar seperti biasa. Nah, anak-anak tetap datang dengan SKK yang sudah mereka ampu ataupun sudah disusun. Nah, ada namanya belajar mandiri. Nah, sebenarnya kalau dari sistem yang sudah dibuat pemerintah itu, kita sistemnya dengan menggunakan modul. Ya, jadi anak-anak itu menyelesaikan modul-modul yang sudah dibuat oleh pemerintah. Buku, jadi dia seperti UT, jadi modul itu sebagai pengganti tutornya ataupun sebagai pengganti guru. Modulnya, anak-anak menyelesaikan satu modul naik kepada modul selanjutnya, walaupun itu nanti ada sistem yang kita buat. Nah, pemerintah sendiri sudah membuat itu 453 modul dari paket A sampai paket C. Nah, itulah yang kita bagi modul-modulnya. Kemudian pada saat anak-anak tidak bisa ataupun kita sistemnya mandiri, nah anak-anak bisa menyelesaikan modulnya itu di rumah. Jadi bagi anak-anak yang sudah belajar secara mandiri, dia sudah bisa menyelesaikan modul itu. Bahkan anak kami sendiri itu untuk satu modul dia bisa menyelesaikan itu hanya 2 hari saja. Karena memang di dalam modul itu ada namanya ujian formatifnya. Berarti dia sudah selesai untuk kegiatan modul dan dia bisa melanjutkan ke modul selanjutnya. Nah, itu. Nah, selain itu anak-anak tadi kan diberikan pengayaan di dalam kurikulum khususnya. 30%-nya itu adalah pemberdayaan dan keterampilan sesuai dengan minat bakatnya. Ya, seperti saya contohkan anak saya yang besar. Nah, anak saya yang besar itu sudah menyelesaikan atau sudah menulis 5 buku. 2 buku fiksi dan 3 buku non fiksi. Bahkan di usianya yang sudah 20 tahun dia sudah keliling 3 benua. Waktu dia paket C, baru naik paket C ya, kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA itu dia mempresentasikan karya ilmiahnya itu sampai ke Amerika. Nah, kemudian dia naik paket C di kelas 2 SMA, setara kelas 2 SMA. Dia itu juga presentasi karya ilmiahnya itu sampai ke Austria. Kemudian terakhir itu dia kelas 3, paket C-nya setara SMA. Dia presentasi di kelas pemuda dunia itu di Turki. Nah, seperti itu. Jadi banyak kesempatan bagi anak-anak yang mandiri belajarnya itu mengikuti kegiatan belajar secara non formal. Bahkan sampai digadang-gadang sebenarnya untuk kurikulum Merdeka sendiri seharusnya pendidikan non formal ini sudah lebih siap. Gitu. Karena memang anak-anaknya betul-betul merdeka. Nah, itu dia. Baik, nah tadi terkait ada juga pembelajaran yang hadir begitu, kita katakan tadi ya Ibu ya, harus kumpul dengan teman-temannya. Ya. Nah, untuk
tempat sendiri. Kalau kita tahu sekolah formal kan ada tempatnya nih, SD ini di sini, SD ini. Nah, untuk non formal sendiri itu tempat-tempatnya di mana, Bu? Ya, oke. Untuk Kota Medan dan Sumatera Utara. Ya, kalau saya sendiri di Deli Serdang, bahkan saya ketua FTPKN, jadi forum tutor untuk Deli Serdang. Kalau Pak Indra kan untuk Sumatera Utara. Nah, kita anak-anak tuh belajar di lembaga kita. Jadi kita punya lembaga sama seperti kelas-kelas begitu. Nah, anak-anak itu belajar secara bergantian. Nah, sesuai dengan jadwalnya. Nah, bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti ke lembaga kita, misalnya kita kerjasama dengan, contohnya nih, anak-anak yang sudah belajar mandiri dia homeschooling. Nah, bagi anak-anak homeschooling, terdaftarnya tetap di lembaga kita. Ya, dia belajar di rumah, kita berikan bimbingan dalam bentuk modul, pembimbingan pembelajaran untuk life skill dan soft skillnya itu untuk kegiatan dia itu dibantu oleh orang tuanya sendiri. Nah, itu sistemnya kalau anak-anak yang homeschooling. Ada juga anak-anak yang misalnya di rumah-rumah tahfiz. Nah, rumah tahfiz itu dia tetap anak-anaknya mendapatkan nomor induk nasional terdaftar di kita. Nah, kita yang mendatangkan tutornya. Gurunya kalau kita Iya, gurunya ya. Jadi tutor itu kalau di pendidikan kesetaraan, guru untuk di sekolah formal. Nah, mereka yang datang untuk mengajarin anak-anak. Jadi anak-anak tahfiz ataupun di lembaga tertentu itu dia diajarkan tentang untuk yang 70% itu. 70% untuk pendidikan kesetaraannya. Yang 30% lagi di lembaga tahfiznya atau anak-anak lapas misalnya. Nah, anak-anak lapas yang putus sekolah. Jadi ketika anak-anak itu terdaftar di SKB yang punya pemerintah atau di salah satu PKBM, maka tutornya yang mendatangi lapas untuk diajarkan pembelajaran diktaranya. Itu secara yang sudah diatur gitu, walaupun ya tetap saja kan kita itu tetap ada pembenahan ya, pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah ada aturannya. Baik, itu nah sih. Terkait materi Ibu, berarti memerlukan ada pendamping dari anak itu sendiri di rumahnya untuk memahami materi-materi yang dia kurang paham dengan modul. Betul. Dia perlu guru yang menjelaskan begitu. Ini iya. bagaimana Bu ketika terdapat masalah seperti ini sekolah non formal menyelesaikannya? Oke, baik. Kalau misalnya untuk non formal kan itu kasuistik ya. Jadi kasus-kasus yang sama itu misalnya gurunya itu untuk anak-anak yang homeschooling biasanya untuk pembelajaran yang sulit misalnya kita kan jauh gitu ya. Jadi orang tuanya panggil guru les gitu untuk menyelesaikan modulnya sampai mengikuti ujian formatif yang ada di modul. Jadi modul itu seperti pengganti dari tutor itu. Jadi modulnya awal itu sudah diberitahu, oh ini pelajarannya apa, mengenai apa, terus dijelaskan, jadi lebih fokus kepada literasinya. Nah, begitu baru ada ujian formatif untuk mendukung apakah anak-anak paham tentang isi modul. Nah, itu jadi anak-anak memang sangat diharapkan bisa menjadi pembelajar mandiri, kecuali ketika dia mengalami kesulitan seperti pembelajaran matematika misalnya ya kan. Nah, gurunya kalau di kita itu ada tutor untuk matematikanya, yang untuk sainsnya ya, atau orang tua bisa panggil guru gitu. Baik. Nah, kalau untuk biaya sendiri di non formal ini, tadi kalau kita katakan misalnya ikut sekolah non formal, tapi orang tua juga harus mendatangkan lagi guru begitu. Betul. Ini apa enggak 2 kali justru Bu? Bagaimana? Nah, kalau di kita sendiri, alhamdulillah pemerintah itu sudah memberikan bantuan berupa namanya BOP. Kalau pendidikan formal kan dia ada namanya BOS ya. Nah, kalau non formal itu namanya BOP. Jadi bantuannya operasional kita itu dibantu anak-anak itu yang tidak mampu atau sebenarnya ketika belajar terdaftar di kita dan masuk ke dalam Dapodik, dia tidak membayar apapun. Namun kan nanti ada kegiatan yang sifatnya itu tadi seperti kegiatan di luar untuk soft skillnya, untuk misalnya anak-anak untuk mendapatkan uji kompetensi. Nah, itu kan pasti menggunakan biaya itu di luar dari situ. Nah, itu orang tua kita kerjasama. Nih gimana anaknya, misalnya ada anak yang memang dia itu mau ngambil kompetensinya komputer misalnya, kan dia ada uji kompetensi tuh.
Nah, itu yang dibiayain oleh ini. Kalau untuk kegiatan hari-harinya dengan modul itu kita gratisin sama seperti sekolah formal. Nah, seperti Jadi itu. memang sudah sama juga seperti sekolah-sekolah formal lainnya, Ya, tidak dipungut biaya per bulannya. kecuali itu tadi ada yang khusus, misalnya dia perlu pendampingan khusus. Nah, itu yang perlu kita kerjasama kan, pasti kan dari bantuan BOP itu sendiri kan nggak bisa mencakup semua tuh. Nah, biasanya pembayarannya itu dalam bentuk pendampingan saja. Untuk Nah, mendatangkan dia. guru tadi, Datangkan menjelaskannya. guru untuk perlu bahan-bahan yang memang dibutuhkan. Nah, itu yang tidak ditanggung oleh BOP RKAS-nya. Baik, nah sesuai tema kita, Bu, sebenarnya peran pendidikan non formal ini dalam mencerdaskan anak bangsa sejauh ini kan sudah lama ya Bu ya, pendidikan non formal ini sudah lama. Mungkin sosialisasinya yang kurang seperti gencar begitu kalau kita katakan, tapi sudah lama. Nah, sejauh ini bagaimana Ibu melihat peran pendidikan non formal ini dalam mencerdaskan anak bangsa? Semakin digandrungi atau memang banyak hal yang perlu dibenahi? Ya, kalau dari sisi sistem, pemerintah sendiri berusaha ini ngerapi-rapiin. Kayak kalau kita di Deli Serdang sendiri ya, dengan dinasnya itu bareng-bareng gitu, kita dibantu, kita didukung, bahkan kita dengan forum tutor, forum PKBM-nya itu berusaha mengadakan pembenahan-pembenahan, baik dalam sistem pembelajaran, kurikulum, prakteknya, sampai uji kompetensi. Nah, seperti itu banyak hal yang memang jadi PR. Tapi melihat tren yang saat ini bahwa orang-orang sudah meminati pendidikan non formal ini, membuat kita jadi lebih pede gitu, berusaha untuk lebih memperbaiki diri. Nah, bagi anak-anak yang seperti tadi tidak bisa mengikuti pendidikan secara formal. Nah, misalnya tadi ada atlet, ada artis, ada anak-anak yang mungkin dia mengalami permasalahan. Nah, itu bisa menjadi alternatif. Bahkan anak-anak yang pengen fokus kepada minat bakatnya tadi, nah itu bisa diakomodir, dan alhamdulillah kita berharap sebenarnya dengan jalur pendidikan non formal ini anak-anak tetap belajar, anak-anak tetap merdeka untuk menjadi dirinya sendiri, berkembang dengan keadaan kondisi dia saat ini. Itu yang paling penting, karena memang secara ideal pendidikan non formal itu sama seperti pendidikan merdeka lainnya, berusaha untuk mengangkat ataupun membongkar potensi yang ada dalam diri anak. Nah, jadi dia seperti anak kami penulis, dan anak saya yang nomor 2 itu dia mengajar bahasa Inggris secara online, dan dia punya waktu kan, dia sudah menyelesaikan modulnya, dia bisa berbagi kepada orang lain dengan kemampuan dia, nggak harus sama semua. Nah, tiap anak kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang paling penting adalah dia berkembang sesuai dengan potensinya. Baik. Tadi kalau dikatakan anak Ibu Laila sendiri ini sudah sukses sekali. Insya Allah. Dan anaknya itu memang hanya mengecap pendidikan non formal. Ini kan luar biasa. Ya. Mungkin bisa digambarkan bagaimana pendidikan non formal menunjukkan bahwa ini juga berkualitas begitu, sama seperti pendidikan formal lainnya. Ya, oke. Ya, seperti tadi yang pertama adalah kita diskusi dengan anak-anak ya. Apakah yang paling penting adalah mereka pede dengan jalur pendidikan yang mereka pilih. Nah, itu kan. Dan menunjukkan karya. Itu yang paling penting. Kita sebagai orang tua ataupun sebagai tutor, kita membantu anak-anak ini bisa berkembang. Selain anak kami itu ada anak-anak yang lainnya ya. Kalau anak kami yang pertama itu memang dia jalurnya adalah dia kepenulisan, literasi. Jadi dia bisa menghasilkan 5 buku di usianya belum genap menjadi 20 tahun. Nah, dia bisa mempresentasikan karya ilmiah. Nah, itu jadi dia memang fokusnya di sana. Kemudian dia kelas-kelas untuk pembinaan bagi anak-anak muda lainnya. Nah, untuk anak yang nomor 2 itu seperti tadi, dia mengajarkan bahasa Inggris secara online. Nah, begitu ya. Dia usianya masih saat ini dia paket C setara SMA kelas 2. Naik kelas 2 sekarang. Nah, dan dia tetap pede menyebutkan bahwa aku ijazahnya itu paket.
Nah, jadi tidak ada perasaan itu malu atau gimana. Nah, begitu juga anak-anak yang lain. Ada anak murid kami itu ya, warga belajar. Kita muridnya namanya disebut dengan warga belajar. Nah, ada warga belajar walaupun di usianya 20-an tahun, dia masih paket C ya. Nah, dia punya kemampuan dalam membuat video-video pembelajaran, nah itu ya, video-video tentang potret masyarakat. Kemudian dia memelihara kambing. Nah, dia mulai dari kambingnya 2 ekor, sekarang sudah 15 ekor, dan dia tetap mengerjakan modulnya. Jadi kita kasih modulnya, kalau dia ada masalah, dia datang untuk berdiskusi. Namanya sistemnya itu adalah sistem tutorial. Nah, seperti itu. Oke. Baik, jadi memang kualitas sendiri tidak perlu diragukan karena materi dan kurikulum sama. Ini dari pusat ya Ibu ya. Baik, nah ini memang menarik sekali. Nah ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua ini pemirsa, ada Ketua Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan FTPKN Sumatera Utara, Bapak Indra Prawira. Baik, silakan Pak Indra Prawira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Nah, terima kasih nih Pak sudah sampai juga akhirnya di studio. Tapi langsung kita tanya nih Pak. Oh, boleh. Baik. Belum dipasang nggak apa-apa. Baik. Baik, sebagai Ketua FTPKN sendiri, bagaimana Bapak melihat peran dari pendidikan non formal ini dalam mencerdaskan anak bangsa? Oh ya. Saya melihat apalagi belakangan ini ya ada peran yang lebih signifikan ya terkait pendidikan non formal. Karena yang pendidikan non formal ini kan kalau kita melihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu kan fungsinya untuk pengganti, pelengkap dan penambah pendidikan formal. Tapi sekaligus kalau kita lihat sekarang itu justru bisa lebih menjadi alternatif dan solusi untuk kebutuhan pendidikan yang beragam. Nah, misalnya begini, kami sekarang melihat banyak itu di lapangan masyarakat anaknya itu belajar menghafal Quran di rumah-rumah tahfiz tanpa ada pembelajaran umum. Nah, mereka butuh pembelajaran yang lebih fleksibel, itu dapatnya ada di pendidikan non formal. Atau kalau dulu ada homeschooling sekolah rumah itu kan, sekarang banyak homeschooling itu malah legalitasnya ke pusat kegiatan belajar masyarakat, ke pendidikan non formal dengan kurikulum yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan dari peserta didik gitu. Jadi saya melihat ini sih perannya bisa makin besar untuk mencerdaskan anak bangsa, termasuk untuk menjangkau, menyediakan akses bagi masyarakat yang memang tidak bisa mengakses pendidikan formal gitu sih, Mbak. Baik, nah tadi menarik juga sudah dijelaskan oleh Ibu tentang kalau kita katakan alumni langsung nih, anak-anak dari Ibu Laila sendiri. Nah, untuk menjamin kualitas begitu dari pendidikan non formal ini, apa upaya yang dilakukan? Kalau dari sisi ini ya, dari pemerintah sebenarnya kalau terkait acuan-acuan baku seperti standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, itu kan sebenarnya sudah ada acuannya, termasuk kurikulum. Kemudian dalam pengelolaannya itu juga kan ada semacam pembinaan dan pengawasan, itu yang melibatkan dinas pendidikan terkait, termasuk nanti ada pengawas di pendidikan non formal itu namanya penilik. Nah, itu untuk bisa memantau sekaligus membina pelaksanaan pendidikan non formal. Di luar itu memang sekarang kan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan non formal saya lihat sudah semakin baik ya. Artinya lebih terpantau, pengelola juga pendidikan non formal juga saya lihat sekarang harus serius. Yang nggak serius memang tidak akan bisa mengikuti semua perubahan-perubahan yang sekarang berjalan gitu. Jadi dengan sendirinya itu saya melihat berdampak pada kualitas alumni-alumninya. Sehingga sekarang kalau di pendidikan non formal, misalnya kita lihat dipantau di grup-grup nasional ya, itu sudah sangat biasa kalau ada alumni paket C lulus di perguruan tinggi negeri atau malah
perguruan tinggi di luar negeri itu sudah biasa gitu. Kita melihatnya gitu sih, Mbak. Jadi kita lihat dari lulusan-lulusannya begitu, dari kualitasnya. Iya, Baik. Nah, kita masih bahas lagi nanti program-program apa yang direncanakan atau sudah dilaksanakan oleh pendidikan non formal ini. Tapi sesaat lagi Bapak dan Ibu, setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kupas Tuntas. Hari ini kita akan membahas bagaimana peran pendidikan non formal dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, hari ini narasumber kita sudah dua nih, sudah lengkap nih, sudah datang Pak Indra dan Bu Laila nih. Saya ke Ibu Laila lagi. Ibu, kalau tadi terkait sudah dijelaskan nih, pendidikan non formal itu apa, cara belajarnya bagaimana, dan kualitas tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Indra. Ini luar biasa, siswa atau alumni dari paket C sudah tembus ke mana, universitas mana, ini kan kualitas ya Ibu ya. Nah, program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan lagi kualitas dari pendidikan non formal ini apa saja Bu? Oke, baik. Kalau kita tadi cerita ya bahwa kurikulum, struktur kurikulum kita itu kan 70% itu pendidikan kesetaraan, berarti sama lah. Kalau dia paket C berarti dia sama dengan SMA. Isinya itu ada mapel-mapelnya itu semua sama. Nah, yang membedakan ada program yang kita mengacu pada 30% itu tadi, yaitu pendidikan kurikulum khusus. Kurikulum khusus ini terdiri dari pemberdayaan dan keterampilan. Pemberdayaan itu berhubungan dengan soft skill. Jadi bagaimana anak-anak itu memiliki kemampuan untuk mandiri, misalnya untuk bisa hidup di masyarakat dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan sosial di sekitarnya. Nah, berhubungan itu dia tunjukkan dengan kita berikan program-program itu dalam bentuk keterampilan. Life skill-nya sendiri dia udah selesai ya, urusan kemandiriannya untuk domestik dan sebagainya. Kemudian untuk yang berhubungan dengan minat bakat ataupun potensi yang ada di dalam dirinya. Misalnya kita ada program, contohnya itu adalah outbound, misalnya untuk mendongkrak kemampuan dia itu di dalam kemandirian, kemudian leadership-nya dan lain sebagainya. Kemudian ada program yang berhubungan dengan kalau anak-anak tahfiz misalnya dia menghafalnya ya, itu memang diakomodir di kurikulum khusus itu tadi, 30% itu tadi. Jadi anak-anak yang memang fokusnya adalah menghafal. Ada anak-anak yang fokusnya itu dalam pemikiran misalnya kan, atau anak-anak yang fokus pada menulis, seperti anak-anak kami itu menulis. Nah, kegiatan menulis sampai menghasilkan buku-buku, nah gitu ya, karya dia sendiri, bukan hanya di penerbitan lokal tapi juga penerbitan yang sudah NISBN ya, NISBN. Karena seperti itu. Jadi ada anak-anak yang memang kemampuannya dalam bahasa Inggris misalnya. Jadi kita datangkan tutor-tutor juga untuk membantu dia mendongkrak kemampuan dengan program bahasa Inggrisnya. Nah, sampai fokusnya adalah dia itu, kalau anak kami yang kedua itu fokus kepada dia mengajarkan bahasa Inggris kepada orang-orang lain, baik itu secara offline, yaitu anak-anak di sekitar, dan itu dilakukan dengan gratis. Jadi kita ada pendampingan untuk masyarakat sekitar, anak-anak remaja itu dibimbing oleh anak-anak paket C kita. Dia belajar komputer buat anak-anak di kampung itu ya programnya, kemudian dia belajar bahasa Inggris. Sampai kalau anak kami yang untuk kegiatan yang berbayarnya itu dengan online. Nah, seperti itu. Jadi program-program yang kita buat seperti itu disesuaikan dengan kemampuan kita, aset yang kita miliki, kemudian kemampuan anak-anaknya. Jadi itulah kita menyebutnya kalau di dalam lembaga PKBM itu kita menyebutkan dengan pola pentagonal aset. Jadi 5 aset yang harus kita pahami sebelum menghasilkan sebuah program. Nah, itu memang upaya kita. Jadi ada pembinaan untuk tutornya atau lembaganya, bagaimana dia memahami lembaganya untuk membuat program yang sesuai dengan kemampuan lembaga itu, sesuai dengan aset-aset yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri. Baik. Nah, menarik kalau begitu ke Pak Indra nih sebagai praktisinya langsung, tutornya kalau kita katakan di sini. Nah, dari tutor sendiri apa saja program-program yang sudah dilakukan Pak untuk sesuai dengan anak-anak didik tadi yang didapatkan? Oh,
sebelum ke tutor emang gini ya, untuk pendidikan non formal sebenarnya secara nasional juga programnya luas. Kalau pendidikan kesetaraan tadi kan misalnya paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Itu ada programnya tutor sendiri. Tapi di luar itu misalnya ada pendidikan keaksaraan. Ini juga kaitan dengan tadi peran pendidikan non formal. Keaksaraan ini untuk orang-orang yang masih buta huruf. Dulu masih banyak. Nah, jadi meningkatnya angka melek aksara itu secara nasional sebenarnya peran besar pendidikan non formal. Jadi pendidikan non formal lewat lembaga-lembaganya itu dulu sering membuat pelatihan-pelatihan di mana ada daerah terpencil, terluar, pesisir yang banyak masih buta huruf, diajari baca melek aksara gitu kan. Itu yang meningkatkan angka melek aksara yang belum disentuh oleh yang lain gitu. Selain itu juga ada pelatihan-pelatihan life skill seperti kursus pelatihan. Itu semua masih dalam lingkup pendidikan non formal gitu. Itu masih di ruang lingkup itu. Kemudian untuk meningkatkan kualitas di pendidikan non formal itu, saya dengan Bu Ila juga di forum tutor kesetaraan itu kan sering membuat semacam pelatihan-pelatihan bimbingan teknis untuk tutor, bagaimana bisa lebih variatif untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum yang dibahas oleh Bu Ila tadi gitu. Karena memang sangat tergantung pada kompetensi tutornya ketika nanti implementasi di satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu kita yang harap jangan ada yang loss ya. Jadi tutornya bisa, karena kalau dari acuan kementerian itu kan sifatnya masih baku dan umum, yang berharap kita bisa ramu sendiri sesuai kondisi satuan pendidikan masing-masing. Jadi pelatihan-pelatihan termasuk beberapa saat yang lalu, belum lama itu dari Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional DPP ada membuat program Astina, apresiasi terhadap tutor kesetaraan nasional. Jadi di situ tutor-tutor diminta untuk menyampaikan ide-ide inovatifnya terkait pembelajaran, termasuk menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan di PKBM atau satuan pendidikan masing-masing yang itu punya nilai kreativitas dan inovasi. Nah, itulah yang dirangkum semua di DPP untuk bisa nanti jadi media berbagi bagi semua. Jadi itu sudah berjalan, insya Allah ya on the track lah, tinggal nanti butuh kesinambungan gitu. Nah, berbicara tentang kesinambungan begitu, salah satu masalah dari pendidikan non formal ini adalah menjaga lembaga yang menjalankan pendidikan non formal ini agar terus berkelanjutan. Karena kalau lembaganya redup, padam, nah sulit begitu. Ini bagaimana Pak? Saya ke Ibu Ila dulu mungkin. Silakan. Memang ya saat ini PKBM itu ataupun SKB itu sedang dibenahi oleh pemerintah. Kalau kita di Deli Serdang sendiri memang pemerintahnya itu cukup bergandengan tangan ya dengan para lembaga. Nah, kenapa kita sadar bahwa siapa yang tidak kreatif, tidak melakukan inovasi dan tidak mengikuti perkembangan, kalau masih tetap seperti lembaga-lembaga sebelumnya yang kalau kan ada yang negatifnya juga ya, bahwa kalau dulu orang masuk PKBM itu kejar paket ya, kejar paket itu cuma untuk dapatkan ijazah, untuk ujian saja. Nah, ini yang lagi dibenahi walaupun tetap ada oknum mungkin ya, tapi insya Allah kedepannya itu sepertinya kita melihat trennya pemerintah melalui kalau kementerian di PMK itu dengan dinas itu PAUD dan PNF sedang berbenah melalui kanal-kanal yang sudah dibuat ya, kemudian rambu-rambu yang sudah dibuat, pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan. Jadi kita ngerapiin nih semuanya nih, mulai dari dapodiknya, sistem dapodiknya, anak-anaknya yang ikut kelas-kelas itu tetap ada nilainya yang dimasukkan ke dapodik. Jadi banyak sistem yang memang harus ditata ulang nih. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga PKBM ini berusaha untuk mengejar mungkin ketertinggalannya dari sekolah formal. Karena memang kita itu seperti yang dikatakan ya, kalau kepala PKBM itu lembaga ketua PKBM itu menandatangani bukan hanya ijazah SD, tapi dia paket A SD, paket B SMP, paket C SMA. Jadi kan otomatis 3
jalur ini dia tanda tangani. Kalau dulu kan kepala sekolah SD. Nah, kalau formal kan. Nah, kalau PKBM itu tiga-tiga dia tanda tangani, berarti dia yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau nggak berbenah, otomatis akan matilah gitu. Nah, ini kesadaran itu yang kita coba dari lembaga kita itu, baik forum PKBM, forum tutor, untuk mengajak lembaga-lembaga yang ada itu, ayo kita bebenah dari sekarang. Itu sih yang ini, jadi perannya besar sekali. Karena memang otomatis kita juga kan mendapat bantuan juga dari pemerintah kan, melalui BOP-nya, melalui pembinaan-pembinaannya. Memang ke depan itu lembaga PKBM, SKB menjadi sebuah alternatif yang akan diminati dan menjadi angan-angan kita itu tutor bangkit untuk mencerdaskan Indonesia. Itu memang yang headline yang mau kita bangun gitu. Jadi tutor-tutor itu diharapkan bangkit bersama memang untuk mencerdaskan Indonesia itu dengan apa? Dengan berbenah. Itu. Baik, saya ke Pak Indra. Pak Indra sebagai tutornya sendiri nih, kalau kita katakan beberapa daerah atau beberapa pendidikan begitu yang menggunakan jasa pendidikan seperti ini kan, bisa dikatakan seperti pesantren dan lain sebagainya, yang memang mereka belajar agama lebih banyak kalau kita katakan contohnya. Nah, apa kendala-kendala yang dialami oleh para tutor untuk memasukkan pelajaran kepada mereka yang kadang-kadang hanya 1 kali dalam seminggu begitu datang? Ini bagaimana untuk menjamin kualitas mereka bisa berkualitas seperti anak-anak pendidikan formal? Iya. Memang uniknya pendidikan non formal ini kan inputnya heterogen, beragam. Usianya beragam, beda seperti formal ya. SD usia sekian, masuk SD kelas 1 ya kan, tamat usia berapa. Di non formal misalnya masuk paket A nanti usianya ada yang udah lewat 20-an ya kan. Di B, di C juga gitu, sangat beragam. Jadi terkait yang jadi pesantren atau pendidikan agama itu hanya salah satu karakteristik input di pendidikan non formal tadi. Di luar itu masih ada misalnya masyarakat yang dulunya putus sekolah, misal dia dulu SMA putus kelas 1, maka ikut pendidikan non formal paket C. Itulah input ya kan. Yang dia putus dulu di formal bisa jadi karena memang nggak ada biaya atau memang dulu nggak ada minat sekolah gitu kan. Jadi sangat beragam inputnya. Jadi tantangannya pun juga saya lihat lebih besar. Luar biasa tantangannya, termasuk tantangan tutor. Terkait tanyaan tadi Mbak Juli, bagaimana khusus yang untuk yang dia belajar agama ya, kemudian ada belajar umumnya, sebenarnya kita diskusi misalnya beberapa kali dengan pengelola pondok begitu kan, mereka juga sebenarnya mengakui kebutuhan terhadap pembelajaran umum itu. Misalnya begini, mereka cerita untuk menghafal Al-Quran, anak-anak itu hafal fasih sampai berapa juz gitu. Tapi ketika belajar tafsirnya disuruh membaca huruf Latinnya, jadi agak susah. Makanya dari yang paket A itu belajar untuk bahasa Indonesianya gitu kan, itu penting. Termasuk matematika, mereka ketika belajar ahli waris ada pembagian-pembagian nggak ngerti, jadi mereka sadar itu perlu. Dan pembelajaran yang di pendidikan non formal kan ada penghitungan beban belajar, mirip SKS lah sebenarnya kan, penghitungan beban belajar itu, sehingga nanti dia dibuat jadwal dalam seminggu bisa berapa kali, yang itu sebenarnya nggak sembarangan, ada acuannya, jadi nggak bisa dibilang seminggu sekali bisa gitu, nggak, ada perhitungannya kenapa dia bisa seminggu 2 kali gitu kan, pelajaran apa saja yang disampaikan, itu sesuai dengan kebutuhan tadi. Kayaknya ya ini kalau anak-anak kayaknya masih bisa ngikuti, apalagi modul-modul pendidikan non formal itu sepertinya bisa lebih gampang diikuti gitu. Bahkan kalau dibaca itu modul bisa, makanya di pendidikan non formal kan ada pembelajaran yang tatap muka, ada tutorial, ada mandiri. Mandiri itu dia belajar sendiri pun sebenarnya bisa menguasai materi, tinggal nanti pendampingan dari tutor gitu. Jadi kalau dari sisi kualitas dengan pola yang begitu sebenarnya masih memungkinkan lah untuk dikejar sesuai standar yang dipersyaratkan gitu. Jadi masih bisa ya, dan memang ini pekerjaan berat untuk tutornya karena harus memahami psikologis dari
peserta didiknya yang berbeda-beda kalau begitu Iya. ya. Nah, Jadi misalnya begini, saya ambil contoh baru-baru ini kemarin ada tamatan dari PKBM kami WA, dia tamat tes di USU. Nah, itu kan ada tes ya, ada tes. Nah, kalau dia nggak mampu kan nggak bisa juga. Lulus, Nah kan begitu, dan itu sudah banyak yang di perguruan tinggi negeri lulus. Artinya kalau nggak mampu kayaknya nggak akan lulus gitu kan. jadi emang sudah terbukti lah kualitasnya ya begitu. Ya, tinggal bagaimana pemenahan yang dibilang Kak Ila itu, yang terbukti ada, yang belum bisa mengejar bisa jadi ada juga. Itulah yang konsisten kita lakukan. Makanya ada forum tutor penyelestaraan, ada forum komunikasi PKBM. Inilah bersama-sama untuk jadi media bersama untuk saling ingatkan, saling ngumpul, saling mengisi kan apa kekurangan lembaga masing-masing itu untuk bisa besar bersama-sama, berkualitas bersama-sama gitu. Sejauh ini ada lembaga-lembaga pendidikan non formal yang tadinya buka dan sudah redup, ada begitu? Gimana yang sudah tidak beroperasi lagi ada? kalau saya lihat sekarang begini, apalagi dengan banyak perubahan-perubahan yang menuntut untuk semakin berkualitas tadi, sepertinya yang lembaga-lembaga yang nggak siap kayaknya ada juga yang akhirnya terseleksi alam. Jadi misalnya saya kasih contoh begini, terkait pendataan peserta didik. Belakangan ini sudah berapa tahun berjalan itu kan sangat tertib, pendataan, tidak boleh ganda dengan sekolah lain, rekam jejaknya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada, di akhir dia harus input nilai untuk dapat ijazah, itu semua by system di Dapodik yang disiapkan kementerian. Kalau itu tidak diikuti, semua prosedur itu, peserta didik tidak bisa dapat ijazah. Jadi, ya kalau saya bilang tidak seperti dulu-dulu yang ujuk-ujuk bisa dapat ijazah gitu. Itu saja yang tidak bisa mengikuti ya terseleksi alam. Gitu. Jadi yang bisa ya akan dengan sendirinya memperbaiki kualitas di lembaganya gitu. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang dampak nih, Pak Indra. Nah, dampak dari sekolah non formal ini terhadap pendidikan formal yang ada, Bapak melihatnya seberapa signifikan? Gitu. Kalau dampaknya luas ya, saya lihat yang pertama misalnya terkait indeks pembangunan manusia, itu kan dihitung dari kesehatan, dari rata lama harapan hidup, kemudian di pendidikan itu kan ada harapan lama dan rata lama sekolah. Jadi bagi masyarakat yang dia tidak sekolah formal, itu ketika dia masuk kepada pendidikan non formal kan sudah dihitung lagi dia mengikuti pendidikan. Jadi itu salah satu dampak dari kontribusi pendidikan non formal, bahwa memang indeks pembangunan manusia itu meningkat. Nah, itu jadi dampak. Yang kedua, memang ini akses keterjangkauan pendidikan ya, apalagi pendidikan ini kan di Undang-Undang Dasar kita itu jadi kewajiban, apalagi masuk dalam salah satu hak asasi manusia untuk dapat pendidikan itu. Menjangkau yang belum terjangkau menjadi alternatif dan solusi bagi yang tidak memilih pendidikan formal, itu pendidikan non formal perannya di situ. Nah, jadi meningkatkan aksesibilitas keterjangkauan pendidikan sehingga pendidikan benar-benar untuk semua, dan benar-benar pendidikan itu sepanjang hayat. Saya lihat sendiri di pendidikan non formal. Dulu ketika kami buat program-program pendidikan keaksaraan di daerah-daerah pesisir, yang belajar buta huruf itu ya yang usianya sudah cukup lanjut ya. Jadi ya memang pendidikan itu ya sampai tua pun belajar gitu. Itu yang tidak kita lihat di pendidikan formal sepertinya. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu saya lihat cukup besar lah di pendidikan non formal ini gitu. Baik, saya ke Ibu Ila ini. Ibu Ila, kalau Ibu Ila sendiri melihat dampak dari apa yang dilakukan dari pendidikan non formal ini terhadap pendidikan formal atau terhadap kecerdasan anak bangsa, apalagi Ibu? Oke.
kalau saya melihat itu sebenarnya lebih fokus kan, kalau saya kan di lembaga ya, di kelembagaannya. Yang paling penting itu kalau saya balik-balik membaca tentang merdeka belajar itu, sebenarnya pendidikan non formal lah yang paling siap harusnya. Dengan kurikulum Dengan Merdeka kurikulum Belajar. itu tadi, dengan kurikulum merdeka, yang penting paling penting adalah bagaimana anak-anak itu bisa merdeka, bisa menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kita tidak harus menyamakan semua anak seperti tadi di kelas, misalnya kita ada di paket A. Paket A itu mulai dari anak yang usianya masih usia sekolah sampai dia usia 18 tahun masih di paket A. Dan itu tidak ada insecure mereka bahwa kok masih belajar masih paket A, masih SD gitu ya, nggak ada lagi gitu, karena mereka kita yang menanamkan itu bagaimana bisa mereka mandiri, mereka siap hidup di masyarakat dan untuk mengikuti jenjang yang selanjutnya. Karena kalau dulu orang bisa ikut paket A, B, C sekali ujian nih, kalau sekarang kan nggak bisa lagi. Jadi usia ijazah itu kalau dia selesai paket A itu di tahun ini, berarti dia harus ikut paket B, tamat SMP, ijazah SMP-nya itu 3 tahun setelah ijazahnya, paket A. Jadi nggak ada lagi sistemnya setahun dapat berapa kali gitu, nggak ada. Nah itu juga sudah membuat insya Allah upaya mencerdaskan bangsa itu diambil dari situ. Kalau misalnya kita cerita dampak, pasti kalau kita orang akademik harusnya mengukurnya ya. Jadi ada data-data yang memang ini kan sifatnya masih kasuistik. Mungkin nanti ada yang mau meneliti, itu bagus banget itu ya, dampak-dampak seperti itu. Kita monggo silakan yang mau meneliti ya kan. Itu bisa juga jadi pembelajaran buat kita para lembaga PKBM non formal ini juga untuk peningkatan tutor-tutor. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat secara kasat matanya saja bahwa terutama karena saya sendiri walaupun dulunya belum kita berizin non formal seperti ini gitu ya, berizin dinas, kita memang dari dulu mengupayakan anak-anak itu merdeka dalam belajar. Nah itu jadi dampaknya itu memang jelas karena apa? Karena anak kami ataupun keluarga kami memang bergelut di dalamnya gitu. Jadi kita melihat bahwa anak-anak itu pede dengan ijazah itu, dia pede. Berkembang sesuai dengan minat bakat. Jadi bukan sekolah non formal ini bukan lagi untuk mereka yang putus sekolah, Ya. untuk yang keterlaluan, tapi memang yang bisa sekolah formal itu bisa di sekolah non formal. Iya, itulah tren saat ini. Jadi kita melihat anak-anak itu kan bangga mereka punya ijazah non formal. Bahkan kalau di Jawa tuh ya teman-teman kami yang dia langsung membuat di lembaganya itu PKBM gitu. Kenapa? Karena untuk kurikulum operasionalnya kita lebih merdeka di PKBM ini. Nah, itu untuk kurikulum operasional ya. Artinya KTSP-nya itu kita lebih merdeka, kita lebih bisa meng-create dari apa yang berarti sesuai dengan keilmuan yang kita punya, bahwa lembaga non formal itu diakomodir oleh direktorat, oleh pemerintah dalam Jadi hal ini. semuanya resmi, ijazah dan lain sebagainya sudah terdata. Ijazah, bahkan itu terdata semuanya. Anak-anak yang tidak ada datanya lengkap sebelumnya, kita ada nominasi untuk ujian saja ada dari pusat gitu kan. Jadi otomatis saat ini memang semuanya berbenah. Kalau nggak mau ya lembaga kita seperti Mbak bilang tutup ya, Mbak Juli bilang tadi tutup, ya memang pastinya harus berbenah gitu. Pemerintah sudah menyediakan 453 modul sudah disiapin, setara daring sudah disiapin, e-raport bahkan sudah dibenah-benahin, ijazah juga sudah, ijazah itu berdasarkan permintaan. Sampai pengaturan ijazah penulisannya, itu semuanya ada juknisnya. Jadi nggak main-main lagi saat ini. Semuanya ada diatur gitu, nggak sembarangan. Oh kita ada ijazah itu, nomornya itu sudah nomor unik dia. Baik. Ijazahnya. Baik, nah ini menarik sekali ya. Berarti memang pendidikan non formal ini sangat berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama tadi daerah-daerah pesisir yang tidak sempat untuk mengenyam pendidikan formal, setiap hari datang ke sekolah, apakah usia, apakah sudah bekerja dan lain sebagainya, ini sangat menjawab kebutuhan masyarakat sekolah non formal ini.
Saya ke Ibu Lele mungkin di akhir ini, nanti ke Pak Indra. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat tentang pendidikan non formal untuk menolak stigma-stigma negatif ataupun motivasi untuk bisa memilih sekolah non formal? Silakan. Ya, baik. Buat masyarakat semua, terima kasih selama ini mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan, dan pastinya ada banyak kekurangan yang dilakukan saat ini, tapi yakinlah bahwa kami berusaha untuk menjadi lebih baik. Yakin bahwa yang paling penting anak-anak itu belajar, dan bagaimana cara dia belajar, mari kita berdiskusi, mari kita duduk bareng, karena anak-anak kita ini adalah produk generasi mendatang yang siap untuk menjadi pemimpin. Mereka itu tidak lagi sama dengan kita. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda, mereka memiliki pemikiran yang berbeda, dan mereka membutuhkan kurikulum tingkat pendidikan yang berbeda pula. Maka dengan kurikulum yang dirancang di dalam pendidikan non formal ini diharapkan bersama-sama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Baik, saya ke Pak Indra. Silakan Pak Indra, singkat saja. Untuk masyarakat ya, memang sekarang untuk lembaga-lembaga pendidikan formal terus memperbaiki diri, berbenah, yang itu jadi tuntutan juga di Kementerian, Dinas Pendidikan, sehingga semua mendorong untuk bisa berbenah secara masif. Jadi dari situ kita lihat memang dari sisi pengelolaan, dari sisi pembelajaran yang itu berdampak pada output pendidikan non formal, kita lihat sangat signifikan, jauh lebih baik. Jadi kalau ada yang masih mendengar atau mendengar cerita bahwa pendidikan non formal ini sesuatu yang dalam tanda kutip abal-abal, saya pastikan itu di masa lalu. Tidak ada lagi yang katanya kualitasnya kurang nih, atau itu dipastikan di masa lalu. Kalau sekarang abal-abal itu akan terseleksi alam sendiri. Persoalan kualitas kalau ada berkurang itu terus berbenah memang. Artinya itu bisa kita pastikanlah semakin baik. Semakin baik. Jadi bukan beli ijazah, tapi enggak, sekolah, enggak ada. Benar-benar sekolah. Betul. Tidak seperti bahkan saya beberapa kali dengar itu ketika ada kadang godaan dari masyarakat sendiri. Baik. Pengelola PKBM misalnya tawarin. Baik, Pak, kita itu sudah waktu menutup ini, Pak. Oke. Baik. Tapi jelas sudah kualitas sudah meningkat ya, Oke. sudah diperbaiki dan tidak ada stigma-stigma negatif lagi, dan Iya. sekolah non formal sangat mempunyai peran penting dalam menjelaskan anak bangsa tentunya. Terima kasih Pak Indra sudah Siap. hadir hari di studio. Terima kasih Bu Ila. Terima Ya. kasih, sukses terus dengan pendidikan non formalnya untuk menjelaskan anak bangsa. Saya Juli Julaiha Pulungan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.